Saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang pesan kenaikan Kristus ke sorga. Saya tahu bahwa pada hari Kamis kemarin, tentu hal ini sudah disampaikan atau dikhotbahkan, tetapi saya ingin menyampaikan bisa saja itu dari sudut pandang yang memperkaya khotbah yang sudah disampaikan beberapa saat yang lalu. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian firman Tuhan dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahaminya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara-saudara sekalian, tidak semua orang Kristen berbahagia. Yang berbahagia adalah orang yang mau senantiasa mendengarkan Tuhan menyapa dia melalui firman-Nya, memahami sapaan Tuhan itu, yaitu firman Allah, dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari, baik di rumah, di gereja, di luar rumah atau di luar gereja. Kita harus menjadi pelaku daripada firman Allah. Dan kalau itu atau kalau demikian, maka kita pasti berbahagia. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus, saya ingin menyampaikan bahwa hari kenaikan Kristus ke sorga itu dirayakan 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian. Dan saya senantiasa menyampaikan juga bahwa kelahiran Kristus tidak ada manfaatnya andai kata dia nggak mati di atas kayu salib. Lalu kematiannya juga tidak ada artinya apa-apa andai kata dia nggak bangkit dari antara orang mati. Tidak cukup sampai di situ, dia bangkit tapi nggak naik ke sorga, rasanya juga percuma, saudara-saudara sekalian. Dan puji Tuhan bahwa itu telah dilewati atau dijalani oleh Yesus Kristus, dinubuatkan, lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan tinggal satu hal lagi, bahwa dia akan datang kembali. Dan Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca tadi akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saya membayangkan nanti masyarakat Kupang, NTT, Indonesia, dunia akan menyaksikan Yesus itu datang menjemput umatnya, umat yang berbahagia tadi, yaitu yang mendengar, memahami, dan melakukan iman. Saudara-saudara sekalian, setelah kebangkitan, Yesus menghabiskan waktunya selama 40 hari mengajar murid-muridnya tentang apa? Tentang kerajaan Allah, the kingdom of God, kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Nah, ini
Pak Ketua ini, Pak Gembala kan Ketua BPD, Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia. Saya berharap dalam tugas-tugasnya yang begitu rumit, yang begitu berat, tapi tetap harus memberikan pencerahan kepada gembala-gembala GBI di seluruh NTT, bahwa ketika kita bangun gereja, kita tidak membangun kerajaan kita, tapi membangun kerajaan Allah, seperti dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi the kingdom of God, bukan my kingdom, tapi thy kingdom. Kerajaan Allah, bukan kerajaan kita. Saya tidak tahu, tetapi di berbagai tempat, kebetulan saya ini guru atau pendidik dan suka membaca sebuah fenomena bahwa ada banyak orang terjebak, kelihatannya sangat oke, kembangin gereja oke, tapi sekaligus memposisikan dirinya di situ sebagai raja, dan kemudian itu dianggap sebagai kerajaannya. Wah, tapi di NTT nggak ada. Betul nggak Pak? Puji Tuhan. Jadi we are not king, kita bukan raja. We are not boss, kita bukan bos. Kita jongos, kita hanyalah hamba, pelayan. Makanya Pak Kirenius kirim surat ke BPP bahwa saya mesti hadir juga di sidang majelis besok di KEPA. Saya bilang siap bos, padahal pekerjaan juga lumayan padat ya, saudara-saudara sekalian. Tetapi saya tidak bisa mengatakan tidak selama masih ada kesempatan. Bayangkan waktu COVID itu banyak orang gak punya kesempatan hidup sekarang ini. Saya tadi malam dengar informasi lebih dari 300 orang yang terdata di kota Kupang ini yang meninggal karena COVID. Itu yang terdata. Ada yang diam-diam kan, gak mau memberitahu atau mati karena takut dikubur dibungkus apa itu plastik. Apalagi orang Toraja tahu banget itu, tapi mau dibilang apa? Ya, saudara-saudara sekalian. Tapi ada juga waktu COVID di Jawa nih ya, sebetulnya nggak COVID tapi mati di COVID kan supaya dapat apa itu? Nih, tunjangan kematian. Emang motivasi orang ya, macam-macam. Nah, dan kemudian di Alkitab yang tadi dikatakan diangkat ke surga. Kalau saudara sekalian lihat itu luar biasa. Nah, momen atau situasi kenaikan itu merupakan kisah perjalanan terakhir Yesus di dunia sejak kedatangannya. Itu terlihat dalam Lukas pasal 24 ayat 50 dan seterusnya. Ibu bapak sekalian, tetapi kita terhibur bahwa dia akan datang, cuma dia tidak akan tinggal di dalam dunia seperti dunia nyata seperti ini ada. Bahwa kita akan masuk dalam sebuah tempat kerajaan sorga itu. Di sana kita akan memerintah bersama. Berapa lama namanya? Berapa lama?
selama-lamanya memerintah bersama dengan Kristus. Luar biasa. Saya nggak tahu ini bapak-bapak serius nggak masuk surga? Siapa di sini yang serius banget masuk surga? Ya. Yang berkata kalau masuk puji Tuhan, tidak juga nggak apa-apa. Ya? Ingat ya, hidup manusia itu sementara di dunia ini. Potensi hidup manusia dalam ukuran dunia itu 71,5. Jadi 71 tahun lebih sedikit rata-rata. Usia saya 61, jadi tinggal 10 tahun Pak Grenius. Kalau sehat bisa juga lebih. Pak Kiri ini 56 tinggal 14 tahun, nggak lama-lama lah itu. Sudah hitung ya? Iya. Terus takut? Iya. Istri yang takut ya? Iya. Saudara-saudara sekalian, jadi kita bersyukur ada tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan saya kepingin banget, rindu banget. Cuma jangan sekarang dulu karena masih banyak tugas. Ya, gimana Pak? Masih banyak tugas ya? Ya. Dan puji Tuhan ada bonus bisa 80 kalau sehat banget gitu ya. Saudara-saudara sekalian, apa pesan kenaikan Kristus ke surga bagi kita saat ini? Itu pertanyaan. Yang pertama, Kristus memastikan diri bahwa dia adalah jalan keselamatan bagi seluruh masyarakat dunia ini. Ya, nggak ada jalan lain. Alkitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bagi dunia ini. Dan itu dia buktikan, saudara-saudara sekalian, pada saat Yesus masih di dunia, seolah-olah itu milik hanya suku tertentu saja. Misalnya umat Israel, keturunan Daud dan lain sebagainya. Jadi itu klaimnya. Jadi dalam otak mereka itu Yesus itu adalah bagi mereka saja. Jadi sangat eksklusif. Dan itu mau diruntuhkan, mau dipatahkan pemahaman itu. Itu sebabnya sikap eksklusivitas ini diubahkan dengan fakta kenaikan Yesus ke surga, sehingga dunia mengakui bahwa memang dia raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia tidak terbatas hanya bagi suku tertentu, tapi bagi seluruh umat manusia, seluruh masyarakat dunia ini. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, amat sangat piciklah. Picik bahasa Kupang apa ya? Sempit. Amat sangat sempitlah berpikirnya kalau ada yang mengatakan, oh nggak boleh ada gereja lain, hanya gereja Bethel Indonesia saja, nggak boleh. Makanya kita bersyukur di kota Kupang ini ada 100 sekian GBI. Betul ya? 108. Masih kurang atau sudah kebanyakan itu? Nggak merasa terganggu kalau nambah gereja?
Yang penting kerajaan Allah ditegakkan, betul nggak? Dan Kristus itu bukan hanya untuk orang Kupang, tapi juga orang Sabu, untuk orang Australia, untuk orang Arab, untuk orang Amerika, untuk orang Eropa, dan kulit apapun, suku apapun. Makanya gereja Bethel itu gereja internasional, gereja untuk semua bangsa-bangsa. Itu hebatnya, saudara sekalian. Nah, saya ingin tegaskan di sini bahwa pesannya kepada saudara dan kepada saya adalah setiap kita berjumpa dengan siapapun, kita harus menyampaikan bahwa kamu berhak masuk surga. Tapi caranya satu, terima Yesus, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak ada yang menyalahkan ini ajaran Alkitab. Soal teman-teman kita yang lain mengatakan yang lain, itu memang hak mereka juga. Tapi ini adalah berita Alkitab. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui jalan itu. Kristus namanya. Jadi kita tidak boleh eksklusif. Kita mesti inklusif, terbuka. Nah, ada banyak orang merasa dia yang paling hebat. Dia tidak boleh bergaul dengan orang lain. Makanya gereja Bethel Indonesia itu harus menjadi gereja yang ramah dengan lingkungan, ramah dengan sesama kita. Orang Kristen mesti ramah dengan orang yang ada di sekitarnya. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang tidak ramah ya Pak di Indonesia. Tetangga kerjain kerja bakti karena dia hamba Allah, hamba Tuhan. Dia duduk di teras baca-baca Alkitab, sementara masyarakat kerja bakti di Kupang nggak ada, di tempat lain katanya ada begitu. Ya, nggak ada ya di sini ya. Jadi saya kan masyarakat surgawi, kamu kan masyarakat duniawi katanya. Coba. Tapi masih hidup di dunia. Nah ini dia. Kalau di kampung kami ini kebetulan Ibu Gembala ini orang Toraja nih ya. Saya orang Toraja. Waduh. Orang Kudus itu hanya pada hari Minggu di ruang gereja. Pulang dari gereja entah ngomong apa lagi gitu ya. Betul nggak? Nah ini dia saudara sekalian. Nggak boleh begitu. Kita mesti. Nah berikutnya pesan yang kedua, pembaruan paradigma berpikir manusia oleh kuasa Roh Kudus. Pembaharuan pola berpikir kita. Karena di dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8 dia katakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara-saudara sekalian, jadi paradigma berpikir murid-murid itu dirubah. Kamu jangan sedih ya, jangan susah. Adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
pembaruan paradigma. Saudara-saudara sekalian, Gereja Aliran Pentakosta merayakan 10 hari, itu tradisi doa pencurahan Roh Kudus. Di sini dilaksanakan ya Pak ya, puji Tuhan, 10 hari berturut-turut. Apakah itu tradisi belaka? Saya berharap tidak. Bahwa kita betul-betul merindukan Roh Kudus membaharui kita. Dan kalau Roh Kudus turun di atas kita, perhatikan dengan baik. Kita diberi otoritas oleh Allah. Kisah Rasul 1:8 jelas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, sehingga kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Diberi otoritas oleh Allah. Kapasitas kita diperluas, diperbesar oleh Allah kalau Roh Kudus turun dan menguasai kehidupan kita. Dan untuk itulah Yesus mengatakan, adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, kemungkinan ketergantungan atau keterbatasan berpikir kita itu akan tetap menguasai kita. Saudara-saudara sekalian, saudara mau menerima otoritas dari Tuhan? Amin. Otoritas ini maksudnya gini, saya juga mau jelaskan begini. Ini sedikit ya, sedikit. Nggak apa-apa ya Pak, kira saya kayak ngajar nih. Ya, gini, otoritas itu di NTT yang memegang otoritas tentang organisasi GBI itu adalah Pak Kirenius sampai 2023. Setelah itu dia nggak punya otoritas lagi. Jadi kuasa itu diberikan kepada Pak Kirenius. Betul atau salah? Gereja diresmikan atau nggak diresmikan tergantung beliau. Pejabat diangkat nggak diangkat, pejabat gereja maksudnya, tergantung beliau. Itu namanya otoritas. Ada kewenangan, tetapi juga otoritas keilmuan misalnya. Siapa di sini sarjana ekonomi? Coba Muhammad. Ya. Jadi yang memberikan ceramah soal ekonomi jangan Pak Kirenius. Dia tidak punya otoritas keilmuan. Ya. Punya otoritas keilmuan di bidang itu adalah Bapak Pak Kasan. Pak Karsan. Oh, Pak Tarsan. Pak Tarsan. Saya juga nggak punya otoritas. Udah mulai nangkap ya? Artinya kalau Roh Kudus menguasai kita, kita diberikan keahlian oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Diberikan apa? Keahlian. Sampai kita punya otoritas keilmuan, otoritas keahlian. Itu sebabnya Daniel itu memiliki kecerdasan sekian lebihnya daripada manusia lain, 10 kali lebih besar daripada yang lain. Kenapa? Karena dia dipenuhi oleh Roh yang Maha Kudus itu. Luar biasa. Itu satu. Jadi anak-anak muda mesti paham ini. Yang bicara di depan ini orang desa dulu, sekarang juga masih desa. Sama dengan Pak Kire, saya udah pulang dari Lobo Hede, tapi sudah jadi
ketua DPD berani bicara di depan 10.000, lebih dari 10.000 pendeta, sudah pergi ke Eropa dan sebagainya, ke Asia. Orang dari Logohede kan, saya dari Toraja Pedalaman, tapi karena takut Tuhan, diberi Tuhan hikmat, diberi otoritas. Ini kalau anak-anak paham ini kunci keberhasilan. Bukan hanya itu, tapi kapasitasnya diperbesar. Sistematis banget Pak Kirim. Dari Yerusalem menggambarkan rumah, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Diperbesar kapasitasnya. Amin. Diperlebar wilayah tanggung jawabnya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Hebat kan? Luar biasa. Nah, ini penting. Pembaharuan paradigma pola berpikir itu harus. Kita perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jangan picik, jangan sempit berpikirnya. Itu saudara sekalian. Itulah pesan daripada kenaikan Yesus ke sorga. Yang berikut, menyediakan tempat bagi umatnya. Ya. Alkitab dengan jelas, Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Memastikan ya bahwa ada tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, enak banget kan? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wow, dahsyat. Ya, makanya kalau kita mati, kan ada ungkapan telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Di mana Kristus ada, di situ pun kita akan berada. Hebat ya? Saya datang kepada saya, pada turun di bandara, di mana nginap ya? Saya bilang sama BPP, tolong dipastikan saya nginapnya di mana, jangan sampai di Kupang, entah lantung kita. Lalu diorderlah hotel di Sylvia. Jadi sebelum saya datang sudah ada kamarnya itu kan, sudah ada tempat. Saya bilang sama Pak Ketua kemarin, aduh hari Jumat itu saya kerja dari pagi sampai jam 9:30 malam, betul-betul non-stop. Saya menerima tamu ada 3 di samping pekerja lain, lalu rapat. Udah begitu naik pesawat tidak tidur, saya bilang mohon maaf, saya mau ke kamar, saya mau tidur, jangan diganggu, tidak perlu makan, ini badan juga makin berat. Ya, saya kepingin kayak Pak Kirenius ini tapi nggak bisa, ya, langsing gitu ya. Ya, sore kemarin baru saya dijemputkan ke makan. Ada kepastian tempat. Bangga gak punya kepastian tempat? Bangga gak? Bangga atau tidak? Ada kepastian tempat. Jangan kayak orang Toraja katanya kalau ke Buya itu tempat persinggahan.
Kalau orang sabu mati dipahami kemana? Hah? Sama juga ya? Sama juga ya? Iya, kalau saya udahlah jangan ngomong-ngomong itu, pokoknya saya mati nanti begitu tutup mata, nafas terakhir berhenti, maka saya segera berpindah ke sorga, di mana Kristus itu ada. Karena kalau di bumi ini kita mati dikubur selesai, jadi tanah lagi kan, betul nggak? Ya. Tapi puji Tuhan, kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Ada yang nanya sama saya, Pak, bisa nggak nanti kalau dibangkitkan itu tadinya hidung saya nggak mancung, bisa nggak jadi mancung lagi? Wah kamu, ya nggak, yang ada kamu mau mancung ke atau tetap pesek atau apakah? Yang penting di surga. Itulah manusia ya. Yang penting ke surga. Jadi jangan main-main hidup ya, serius dengan Tuhan ya. Amin. Dan kita pasti bersukacita dan bersyukur ada kepastian. Bapak Ibu sekalian, dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara. Jadi rumah kita yang sesungguhnya di mana? Ayo. Halo? Di sorga. Saya tadi malam dengar cerita waktu Seroja di sini. Wow. Takut atau tidak? Di rumah. Takut atau enggak? Takut ya? Itulah dunia. Pak Gembala bilang, siapa itu ya? Ibu Ana bilang, semakin kencang berdoa, semakin kencang itu angin. Suami di pojok sana, istri di pojok sini, anak di mana berdoa, tapi makin kencang itu angin. Itulah fakta hidup ini, saudara sekalian. Ya, saya katakan, satu waktu saya menyaksikan badai. Saya di Filipina, di kota Manila, di hotel nih. Saya lihat itu badai, itu pohon tercabut di pinggir jalan ini, betul-betul tercabut dan nggak tahu kemana perginya. Waduh, tiang listrik bisa tercabut tuh, luar biasa, nggak ada yang bisa lawan. Ya, teknologi belum ada yang bisa itu, kecuali bangun rumah ya fondasinya diperkuat dan sebagainya. Jangan sampai terulang terjadi, mengerikan saudara sekalian. Tapi itu adalah fakta dunia. Gedung ini nanti kalau Pak Gembala diberkati Tuhan, jangan-jangan ditinggalin, beli lahan yang lebih besar, bangun di sana, ya, betul ya, akses parkirnya luas gitu ya, iya, sehingga pejabat-pejabat pemerintah pun bisa datang ke situ, bergereja misalnya gitu. Lalu Pak Kiri bilang goodbye Jalan Sliwa apa? Jalan Sesawi, kami ada di Jalan Sudirman. Amin. Misalnya begitu. Tapi itu fakta bahwa kita ini sementara. Rumah-rumah kita yang mewah itu kita akan tinggalkan. Kami, saya dengan istri suka berpikir, kita bangun rumah. Rumah itu sekarang kayak hotel. Ya, kita pergi pagi, pulang Pagi. malam. Yang menikmati orang lain, anak-anak. Ya,
saya pelihara juga satu keluarga Islam, istrinya dan 2 anaknya. Jadi dia yang jadi bos di situ. Saya bilang sama istri saya, ya kita belajar merasa tidak memiliki. Ya, ternyata itu fakta. Bahkan saya berpikir dengan istri, nanti kalau kami sudah tua sekali, mungkin usia-usia 70 masih hidup, saya mau bilang sama 2 anak saya, kalian kali ini rumah dijual kah, atau sisanya buat kalian modal, lalu kami mau tinggal di apartemen aja yang ukuran 24 meter, ya, supaya jangan ribut soal nyapu nyapu rumah, siapa yang ngepel, siapa yang nyapu, siapa yang ini. Kalau sudah begitu Pak Kiri kan enak tuh, tinggal turun, masuk lift, turun, makan di bawah, habis itu naik lagi tidur, nyuci piring nggak banyak-banyak, paling 4 piring aja berdua kan. Karena puji Tuhan orang Toraja sudah mulai membudayakan. Saya lihat kalau mati kan ditaruh di rumah duka. Kalau dulu kan harus di rumah, jadi maka kita butuh rumah. Sekarang kalau kita mati kan ditaruh di rumah duka. Dan saya mau bilang nanti sama anak saya, nanti kalau saya mati jangan ditaruh di rumah, taruh di rumah duka. Kan tidak boleh lama-lama lagi. Kalau dulu orang Toraja disimpan bisa tahunan, sekarang enggak. Nah, saudara sekalian, jadi sederhana berpikirnya. Nah, ibu bapak sekalian, tempat kita, rumah kita sesungguhnya bukan di sini, tapi di sorga. Betul ya Pak Tarsan ya? Perlu nggak rumah di dunia ini? Ya perlulah untuk sementara, tempat meletakkan kepala, membaringkan tubuh ketika lagi lelah dan sebagainya. Itu perlu. Nah, di surga Kristus menjadi imam besar bagi umatnya. Dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 itu jelas. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi segala langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman itu, pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Wow. Siapa di sini pernah galau? Tahu galau? Pak Kira pernah galau nggak ya? Saya sudah kenal beliau 10 tahun. Dia selama kalau dapat pacar tidak ya. Dia lupa kalau beliau itu ganteng banget gitu. Betul. Dulu waktu muda Pak Kiri ini ganteng sekali. Makanya orang Toraja terpikat sama dia. Udah begitu tegas. Saya nggak tahu sekarang masih tegas atau enggak ya? Masih ya. Wah. Kalau enggak mana bisa jadi ketua BPD. Ngatur, saya itu pernah ikut rapat di BPD di NTT puluhan tahun lalu, ribut itu dekat kantor Brimob itu. Tapi kayak saya dengar katanya selama Pak Kira nggak ada lagi yang begitu-begitu. Puji Tuhan, karena ada otoritas Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan begini. Kita semua pasti pernah galau, betul nggak Pak Tarsan? Ya, anak-anak ini yang sekolah-sekolah ini pernah galau nggak? Pernah. Hah? Pernah. Pernah, siapa yang jawab itu? Kalau saya tanya yang di bawah ini, pernah nggak galau? Merasa nggak diingatkan orang tua, betul nggak? Kita tahu yang dia senangi beralih ke orang lain, galau dia. Dia berkata, aku berdarah-darah katanya, padahal nggak ada darahnya gitu. Ya, hanya Tuhan yang tahu kita, betul nggak?
Ya Pak Tarsan ya. Sebelah ibu ya. Yakin nggak Bapak bahwa ibu ngerti betul perasaan Bapak? Ngerti betul nggak? Ah, ya benar. Sekarang saya mau balik nanya sama Pak Tarsan. Pak Tarsan pernah nggak merasa nggak dimengerti oleh ibu? Ah, pernah. Ibu, saya mau nanya ya. Ibu pernah nggak merasa nggak dimengerti oleh Bapak? Sudah menikah berapa tahun? Ya? 23 tahun. Tapi pernah merasa nggak dimengerti? Oh, sekarang saya tanya Pak Kire sama Ibu deh. Sering. Ibu pernah nggak merasa? Jujur aja lah. Jadi jangan sampai ketawa ketika ada nenek-nenek kakek ribut. Kita sudah 50 tahun menikah tapi kamu nggak ngerti saya juga. Itu namanya manusia punya limitasi. Itu akan terjadi akhirnya sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Udahlah, biasa aja. Makanya hanya Tuhan lah yang tahu kedalaman hati kita. Betul nggak? Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan luar biasa. Jadi saya bangga punya Tuhan. Saya memimpin, saudara-saudara Bapak Ibu memimpin. Apakah staf kita tuh ngerti kita semua? Tidak. Apakah kita juga bisa menyenangkan semua orang? Nggak bisa juga lah. Yakin ya Pak Kira nggak bisa menyenangkan semua orang. Ya, nggak bisa. Apakah anak-anak kita mengerti kita? Nggak, sedikit aja. Apakah kita juga mengerti anak-anak kita? Dengan anak-anak. Bukannya kami nggak mau mengerti kalian, kami terbatas. Tapi cinta kita tulus, betul nggak? Tapi we are human, kita manusia. Kita punya limitasi. Keterbatasan. Puji Tuhan, saya punya Tuhan yang dia ngerti saya. Pergumulan saya dia sangat ngerti. Luar biasa. Saya memimpin SCT sekarang ini. Maka saya datang ke NTT untuk promosi penerima mahasiswa baru. Puji Tuhan, jaring saya dapat. Minimal anaknya Pak Ketua BPD. Jadi jaringnya sudah ada ikannya. Tapi pusing kepala. Pak Tarsan kalau mau ambil S2 silakan ikut Pak. Kita buka. Masih daring ya. Hybrid. Kesempatan lah ya Pak Kiri ya. Kan belajar itu nggak ada habisnya. Kalau kita berhenti belajar, kita berhenti menjadi lebih baik. Tapi pusing nggak Pak Pras? Pusing. Saya mikirin itu kehidupan di kampus minimal 500 juta setiap bulan ada. Kalau nggak ada, mahasiswa nggak bisa makan, dosen 80-an, karyawan hampir 100 lebih harus gajian. Kepala pusing. Saya hanya datang sama Tuhan. Tuhan, saya kayak anak kecil. Aku butuh uang minimal 460 juta sampai 500 juta setiap bulan. Sedikit ya? Sedikit ya? Banyak ya? Udah begini, semua banyak minta beasiswa. Saya sudah hitung, sudah paling murah 1 bulan itu untuk anak beasiswa S1 1.600.000.
itu sudah paling murah, makan paling sederhana. Ya. Udah begitu dimarah-marahin sama orang tua. Kok anak saya? Dan sebagainya. Wah, saudara-saudara sekalian, tapi saya punya tempat curhat. Tuhan yang maha punya itu ngerti persoalanku, persoalan kita semua. Amin. Terakhir saya nanti dijemput 8:30 katanya ya, mau berpindah tapi jangan nyanyi ya, kau datang dan pergi sesuka hati. Ini urusan ketua dengan bendahara, ketua BPD dengan bendahara BPD. Kebetulan namanya sama, Frans. Jadi, saudara sekalian, terakhir pesannya adalah deklarasi kepastian kedatangan Kristus kedua kalinya. Wow. Apakah Presiden pasti akan ke NTT? Ya, sudah sering kali. Apakah Presiden pasti akan datang ke tempatnya Pak Quirinius? Belum tentu. Biaya pengamanannya tinggi, betul nggak? Tapi apakah Yesus pasti datang ke dalam diri kita masing-masing? Pasti. Nah, itu dia. Hebat kan? Apakah wali kota pasti datang berkunjung ke rumahnya Pak Ketua BPD? Hah? Belum tentu, karena berkait dengan macam-macam. Apa kepentingannya? Ya, nanti kalau calon datang. Tapi kita hebat, dikunjungin oleh Yesus dan dijemput oleh Dia. Luar biasa. Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11 itu jelas. Akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Jadi kita sudah harus berkemas-kemas. Apa? Halo? Berkemas-kemas. Saya mau tanya anak-anak saya yang nari-nari tadi, berkemas-kemas ngerti nggak? Ya, tahu nggak berkemas-kemas? Apa? Bersiap siaga. Kapan Tuhan Yesus datang? Nggak ada yang tahu. Ada nggak anak muda meninggal? Oh ya, bukannya hanya orang tua aja yang mati. Itu anaknya Gubernur Jawa Barat berenang di Swiss. Saya pulang dari sungai itu, memang deras itu. Saya sudah ke sungai tempat di mana anaknya, tapi saya nggak berenang, melintas saja. Ya, jadi kita sekarang berkemas-kemas, artinya bersiap-siap. Kapan Tuhan datang? Tak seorang pun tahu. Nobody knows. Tak seorang pun tahu. Yang tahu hanya Tuhan sendiri. Jadi kita mesti bersiap-siap. Dan kapan saja Tuhan jemput kita, sudah siap masuk di dalam tempat yang Dia sudah sediakan. Katakan pada orang lain setiap ketemu, kamu berkemas-kemas ya. Oh jangan gitu dong Pak Frans. Nggak enak lah ngomong gitu. Ya tapi ini fakta, this is fact, ini fakta. Kita harus bersiap-siap kapan saja Tuhan menjemput kita. Papi saya meninggal usia 98. Sejak di atas 80 tahun usianya, saya selalu katakan, karena mama saya udah jalan duluan, almarhum mama saya. Saya bilang sama papi saya bercanda, papi nggak kangen.
takut mati? Tidak. Saya justru berharap supaya cepat ketemu mama kamu. Waduh. Ya. Lalu saya selalu ingatkan, bersiap-siap ya Pak ya, kapan saja. Enggak, saya benar-benar bersiap, sangat bersiap. Jadi dia tidak lupa berdoa, dan ketika mau menghembuskan napas yang terakhir, dia panggil saya waktu itu lagi di Hong Kong. Ya, adik saya yang kita tugaskan untuk menjaga dia, karena dia nggak mau di Jakarta, nggak mau di tempat anaknya yang lain. Kami ada 5 bersaudara. Lalu dia panggillah orang-orang, sini kita doa katanya. Tuhan Yesus sudah datang dari sana itu, sudah sedang jalan mau menjemput saya. Orang bilang ini kakek ini bercanda, jangan begitu nggak serius. Nah, dipanggillah, dia doa. Doa, habis doa lipat tangan, 2 jam kemudian dia pergi betul, kayak mimpi di siang bolong. Dijemput oleh Tuhan. Luar, apakah ya ini kalau orang muda bilang itu kan halusinasi. Saya nggak yakin itu, karena dia dekat Tuhan, dia lihat. Dan betul dia mati 2 jam kemudian. Saya mendengar gitu, saya senang. Walaupun tentu sedih juga, karena siapa sih ditinggalkan oleh orang tua tidak sedih-sedihlah, tapi hanya sebentar aja. Karena saya tahu dia sudah bersama dengan, sempat saya berdoa kalau bisa sampai 100 biar ada cerita, tapi ya bukan kehendak kita yang terjadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Usianya hanya 98. Cuma kalau saya ditanya, Pras, mau nggak 98 tahun usianya? Kayaknya ogah. Karena 2 tahun belakangan papi saya almarhum itu betul-betul tidak bisa bergerak jauh, paling banyak 10 meter. Wah, susah juga ya. Tapi itulah hidup. Tuhan punya hak atas kita. Ya, Tuhan memberkati. Selamat menyampaikan pesan-pesan kenaikan Yesus kepada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin.